Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tugas UTS saya semester ini adalah merangkum kembali nggak semua sih, materi yang udah dipresentasikan sama teman-teman di kelas. Ada 6 materi ya totalnya. Yang pertama itu sejarah, perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Lalu yang kedua ada pengertian fikih munakahat, syarat dan rukun perkawinan. Lalu ada hukum peminangan. Lalu yang keempat ada larangan-larangan perkawinan. Yang kelima izin perkawinan, dispensasi perkawinan. Dan yang keenam hak dan kewajiban dalam perkawinan. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung saja. Oke, yang pertama mari kita bicara sejarah ya. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia itu dibagi 3. Yang pertama itu pada masa kerajaan atau sebelum datangnya kolonialisme di Indonesia. Jadi Islam itu masuk di Indonesia pada sekitar abad 13. Lalu kan membangun kerajaan Islam di Nusantara itu kan. Pada saat itu hukum perkawinan di Indonesia karena emang kerajaan Islam ya, jadi tentu saja menganut hukum Islam yang asli, belum tercampur sama hukum-hukum lainnya. Jadi menganut hukum Islam yang asli. Yang kedua yaitu zaman penjajahan Belanda. Jadi VOC itu datang ke Indonesia pada abad 15 membawa ajaran dari barat, dan di Indonesia kan menguasai pemerintahan di Indonesia. Saat itu untuk undang-undang perkawinan, VOC membentuk kitab undang-undang hukum perdata. Selanjutnya pada masa kemerdekaan. Pada saat itu pada masa Orde Lama, sebelum dibentuknya undang-undang yang khusus membahas tentang perkawinan, itu masih menggunakan kitab undang-undang hukum perdata yang dibentuk oleh Belanda. Setelah itu pemerintah Orde Lama membuat rancangan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 tentang perkawinan. Tapi pada saat itu masyarakat belum puas karena undang-undang itu hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura saja. Lalu pada masa Orde Baru, pemerintah membuat rancangan undang-undang lagi dan berhasil disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 2 Januari 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini udah termasuk lengkap, mencakup segala permasalahan tentang perkawinan yang terjadi di Indonesia. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang rukun dan syarat perkawinan. Jadi di sini bedanya rukun sama syarat itu apa? Kenapa kamu nanya? Ente kadang-kadang ente. Jadi kalau rukun itu aspek yang harus terpenuhi di dalamnya, kayak apa aja gitu yang harus terpenuhi. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang harus dilakukan. Ya sama-sama harus terpenuhi juga sih, cuman kan harus dilakukan gitu. Jadi masuk ke rukun perkawinan. Rukun perkawinan itu menurut Imam Syafi'i itu ada 4. Yang pertama, tentu aja harus ada calon suami atau istri. Kalau nggak punya calon, lalu yang kedua ada wali dari mempelai perempuan. Yang ketiga ada saksi nikah minimal 2 orang laki-laki. Lalu yang keempat ada ijab dan qabul. Selanjutnya untuk syarat pernikahan. Syarat pernikahan bagi masing-masing rukun itu, rukun yang pertama tadi kan adanya calon suami atau istri. Nah, syaratnya calon suami atau istri itu harus beragama Islam. Terus kalau nggak Islam gimana? Ya
Habis beragama Islam, sang calon suami itu harus berjenis kelamin laki-laki dan yang istri itu harus berjenis kelamin perempuan. Lalu syarat yang ketiga adalah setuju untuk menikah, lalu tidak berhalangan untuk menikah. Selanjutnya syarat untuk wali nikah adalah dia beragama Islam, mempunyai hak perwalian bagi mempelai, lalu laki-laki tentu saja dewasa dan berakal sehat. Lalu syarat untuk menjadi saksi adalah yaitu yang pertama beragama Islam, terdiri dari minimal 2 orang laki-laki yang dewasa. Kalau mau ajak sekampung buat jadi saksi nikah juga gak apa-apa. Lalu adil dan mengerti maksud dari akad nikah itu. Syarat sighot sendiri atau ijab qabul itu yaitu menggunakan bahasa yang bisa difahami baik oleh mempelai, wali maupun saksi. Lalu yang kedua diucapkan dengan keras ya sampai bisa didengar oleh saksi itu pokoknya. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.